Makanya Pak, itu saya bilang kembali ke tadi yang saya bilang tuh, pentingnya kita orang Islam bukan hanya belajar agama tuh, harus menguasai semua. Anak kita ajarin tuh bagaimana dia bisa belajar pajak tuh yang bener kayak apa tuh, agar dia nanti berkontribusi dengan baik gitu. Ini kan akhirnya begini, orang selalu diselewengkan semua. Pajak kalau seandainya bener dikelola dengan baik, sejahtera kita semua Pak. Indonesia, oh ya Allah, coba lihat, udah sedemikian terpuruknya rakyat Indonesia nih sampai dengan saat ini masih tetap hidupnya masih pada damai-damai aja. Itu coba lihat, gimana nggak canggih orang Indonesia itu. Nah iya, ini seharusnya kita ini udah teriak dari lebih-lebih dari tahun 98, udah lebih ini seharusnya. Lah iya. Lah karena memang kita ini, ya Allah, semuanya rakyatnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bener. Alhamdulillah masih banyak orang yang solehnya, alhamdulillahnya. Meskipun orang yang tolehnya juga nggak kalah, gitu. Ya mudah-mudahan, ya itulah tadi pentingnya kita tuh mengkaji bahwa orang Islam itu bukan hanya duduk sholat, orang Islam itu bukan hanya zikir, orang Islam bukan hanya puasa, bukan, tapi mampu turun terjun ke masyarakat tadi itu, memahami rizki itu memang semua Allah yang atur, Allah yang kasih. Kita yang dipertanggungjawabkan kepada kita adalah caranya, cara mendapatkannya itu. Kamu dapatnya dari mana? Pakai cara apa kamu ngambilnya? Kalau kamu ngambil pakai cara yang haram, maka itu hasilnya menjadi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ahlul hikmah innama khalaqallahu ta'ala as-samaa'a min dukhanin wa lam yakhluqha min bukharin li'anna ad-dukhana khuliqa mutamasikul ajza' yastakirru muntahahu wal bukharu mutaraji'un wa dhalika min kamali ilmihi subhanahu wa hikmatih. Orang-orang bijak, ahlul hikmah, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan berkata, innama khalaqallahu ta'ala as-samaa'a min dukhanin. Sesungguhnya Allah menciptakan langit itu dari dukhan. Yang kemarin itu, ya, dari asap. Ya. Jadi asap yang dibuat dari apa? Dari air kemarin yang jauharah kemarin kan? Ya. Yang mengeras, yang tetap cair. Nah, yang cair ini terus apa? Dia terus bergerak, akhirnya menjadi apa? Asap. Nah, asap itulah yang menjadi apa? Langit dan menjadi bumi. Itu. Kata mereka, Allah menciptakan langit itu dari dukhan, walam yakhluqha min bukhar. Ya, dan tidak diciptakan dari apa itu? Buih. Ya. 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 Li'anna ad-dukhana, karena asap itu khuliqa mutamasikul ajza, ya, diciptakan oleh Allah, ya, saling berpegangan satu bagian dengan bagian yang lain. Yastakirru muntahahu, ya, dia akan menetap
ujungnya. Itu. Wal bukharu, sedangkan bukhar itu ya apa tadi dukhon itu asap, bukhar itu apa namanya, uap ya. Iya, mutaraji'un ya, itu saling kembali gitu. Wadzalika min kamali ilmihi subhanahu wa hikmatih. Dan hal tersebut dikarenakan kesempurnaan ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah. Itu. Jadi antara dukhon, asap ya, dengan bukhar ya, bukhar itu ya uap ya, itu kan berbeda itu. Jadi kalau yang dukhon itu dia tebal kan ya, maka dia saling mengikat antara satu dengan yang lain ketika kita gitu, atau lagi dia ya, dan dia mustakir muntaha, ujungnya itu tetap dia adanya di mana gitu, tetap nggak bakal habis. Sedangkan bukhar, uap itu ya, itu bisa habis, mutaraji, dia bisa balik lagi, habis dia itu. Nah, kata orang bijak ya, ini salah satu di antara alasan dan salah satu di antara kesempurnaan ilmu Allah. Kenapa menciptakan langit dan bumi dari dukhon ya. Tsumma nazara ta'ala ilal ma'. Makanya orang-orang orang zaman dulu ya, mereka bukan hanya sekedar tahu ilmu agama gitu. Dia nggak hanya sekedar belajar fikih, belajar usul fikih, belajar tafsir tuh kagak. Tapi bahkan mereka belajar astronomi, belajar perbintangan, belajar asal mula kejadian alam, itu yang ngomong ya, ini orang-orang alim. Kayak Imam Ghazali ngomong gini ya nih ya. Imam Ibnu Arabi cerita tentang penciptaan alam, dari mana asalnya, ada berapa planet ya. Lah iya. Iya, artinya ya kan, ulama fikih itu ketika menentukan waktu sholat, pakainya kan pakai iya pakai matahari itu, pakai tongkat itu kan, dilihat tongkat adanya di mana, sebelah mana, itu kan. Jadi mulai sekarang ini seolah-olah kita ada dikotomi gitu, seolah-olah ada pemisah, ini mah agama, ini mah umum. Sebetulnya enggak. Islam itu mengajarkan semua, ilmu kedokterannya, ilmu alam, semua Pak gitu. Jadi nggak ada satupun yang sia-sia yang Allah ciptakan itu, maksudnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Para ulama itu betul-betul mereka semua tahu, belajar itu, dari semua dipelajari. Ya ini artinya kitab mereka, artinya yang diajarkan itu oleh guru-gurunya. Makanya nanti larinya ada yang ini, larinya ke filsafat, kajiannya ya kan, ada yang kajiannya metafisik. Tetap ujungnya nanti kembalinya ya ke Al-Quran, ke hadis lah gitu.
Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, semua ilmu ada di situ. Ya, artinya bukan hanya sekedar dikiaskan, tapi memang ya itu maksudnya. Gitu. Coba, ketika cerita tentang ilmu apa, ilmu tubuh, anatomi tubuh, lah cerita pisan tadi itu kita sholat baca itu. Khuliqa mimma indafik. Hah? Manusia itu diciptakan dari air yang muncrat. Hah? Tuh, tawa dia pada ini pelajaran ini, astagfirullahalazim. Kok jorok? Bukan jorok, emang ini begini, emang begini. Kok jorok sih? Lah iya, dafik itu artinya air itu gitu. Kagak jadi, nggak jadi. Nggak jadi. Jadi dafik itu maksudnya mendorong gitu. Dan itu yakhruju min baini sulbi wa tarab, itu keluar dari apa? Dari rusuk. Oke? Berarti kan belajar struktur tubuh, dari mana di sperma itu dibuat, asalnya dari mana? Dibilang manusia diciptakan dari tanah, iya. Dan sekarang katanya dari tanah, terus kok ada air muncrat begitu, gimana? Dari makanan dari tanah. Tuh, kan? Apa yang dimakan, dikonsumsi, akhirnya itu diolah di dalam tubuh. Nah, yang ngolah sperma itu sulbi itu. Sari-sari makanan. Makanya disuruh makan toge, disuruh makan disuruh makan alpukat. Itu konsumsinya buat itu katanya itu, Ge. Tapi Gitu. memang penelitiannya begitu juga. Lah emang begitu. Nggak bisa sperma itu masuk tanpa terdorong terus nggak jadi. Lagi ke tanah ya. Ketua balik lagi ke tanah. Lah iya. Habis lagi balik lagi ya dari tanah. Betul itu. Jadi manusia benar-benar dari tanah, teh benar. Dan Al-Quran cerita itu detail, Pak. Gitu. Belum lagi ketika cerita wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu sesuatu yang nempel, nyantol. Tanaman juga nempel bisa itu juga. Tanaman juga nempel itu nempel. Lah iya, semua nempel. Jadi alaq itu sesuatu yang diterjemahkan memang air, artinya dengan segumpal darah lah apa, tapi sebetulnya alaq itu sesuatu yang nempel. Di dinding lain dia nempel. Yes. Kayak pohon. Nempel kenapa? Karena tadi proses tadi tuh. Proses air yang apa? Muncrat tadi. Ketemu dengan ovum. Jadi dia nempel tuh. Tuh. Padahal ternyata ketika diteliti oleh para ahli, sperma itu di dalamnya ada saripati-saripati yang Masya Allah. Coba itu, Pak. Ini cerita keilmiahan, cerita yang ilmu tadi, ilmu apa tadi? Ilmu anatomi tubuh tuh. Itu tubuh strukturnya udah dibilang tuh, ada air yang muncrat itu diproduksinya dari mana itu? Dia nggak ready ya. Nggak ready. Ya maksudnya kalau ini kalau itu mah nggak ada. Lah iya kan, dalam kenyataannya begitu. Kalau belum saatnya belum bisa produksi. Lah bocah nggak bisa produksi, Pak. Biar dimakanin kayak apa ya kagak bisa. Tumbuhan juga sekarang banyak genetikanya kan dari ini tumbuhan. Apanya? Ini banyak modelnya
Iya, kata-kata dia nggak ready stock katanya, gitu. Lah iya nggak ready stock lah. Kalau udah habis, sekali ngebuang udah diem, udah kagak kamu ngapain itu. Lah ntar kudu produksi dulu lagi kan. Lah iya kan. Lah itu kan tergantung sulbi watara ini gimana. Kalau yang sering olahraganya kuat, lebih beda apa yang oh, daging merah katanya tuh. Emang ada daging hijau. Yes, itu artinya itu tadi penelitian Pak. Enggak ada masalah. Yes. Bisa jadi makan daging merah mulu dia tuh. Orang bagi-bagi. Orang bagi-bagi orang mah daging merahnya. Aduh, kalau kita daging hijau dia mah. Daging. Allah. Ya Rabb. Dah ya, jadi apa? Ulama dulu enggak membedakan tuh mana ini agama, mana ini. Semua agama, Pak. Maka kita nanti ketika punya anak, punya keturunan, cucu segala macam, bukan agama, bukan umum, enggak semua pelajari. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi ustadz, ada yang semua adalah agama. Gitu. Iyalah, pasti Pak, nggak mungkin enggak. Ujungnya ketemu siapa itu bapaknya, keturunan mana dia? Hah? Lah ketemu. Ya, betapa Allah itu luar biasa dan itu merupakan apa? Merupakan isyarat semua tuh ke kita tuh. Beda semua ya. Itulah ada yang berpendapat menafsirkan kata alam. Alam itu artinya spesies. Spesies itu apa? Satu makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dari mata aja bisa beda semua ya. Yes. Gini doang ya masuk gitu nggak ketuker mata ditata. Iya. Belum sidik jari. Itu. Sekarang kalau kita mau lihat rujuk dari atas nih misalnya nih, ada manusia, ada hewan, sama nggak? Udah beda tuh. Iya makanya kita lihat dari awal dulu gitu. Terus turun tuh, manusia doang kita masuk ke alam manusia nih. Spesies manusia nih. Manusia ada laki sama perempuan. Beda tuh. Makanya kalau manusia dari monyet mah nah ini makanya nggak ketemu. Nah iya makanya. Nggak beda. Jangan disamain sama mangga ketemu jeruk gitu. Mangga dikawinin sama jeruk jadi apa itu katanya gitu. Tahu jadi apa itu. Tapi nggak semua bisa juga kalau nggak satu ras satu jenis. Ya iya makanya kan itu kan spesies makanya saya bilang tadi. Oh itu masih bisa sama mangga. Kalau pohon jambu sama mangga lah beda. Ada ya. Yang perkawinan buah-buahan ada. Iya. Iya. Bisa tuh. Ya sekarang. Hah? Iya makanya ketika di cloning pun jenisnya apa makanya spesiesnya ketemu nggak spesiesnya. Kalau spesiesnya gajah dikawinin sama harimau, lah iyalah bagaimana gajah sama harimau? Harimau cuma jenisnya sama ya. Nah begitu. Jadi ketika tadi turun ke manusia ada laki-laki ada perempuan, tuh. Ntar ada ketika laki-laki perempuan aja udah beda tuh jelas kan. Nah, ntar laki-laki ke dalam lagi masuk ke laki-laki kan nggak satu. Wah ada berapa tuh laki-laki itu? Antara laki-laki satu dengan laki-laki lain beda-beda. Apaan?
seragam banget nanti mau dicoba lagi. Iya. Gitu. Ya. Monyet sama orangutan. Jadi artinya ketika laki-laki itu sama laki-laki yang lain berbeda-beda semua masing-masing itu. Enggak yang tadi dibilang matanya sama-sama mata, Sidik jari. hidungnya sama-sama hidung. Berarti ada di emang bohongan. Oh, anjing polanya manusia tuh bohong. Enggak ada, enggak ada. Itu Pak, kan apa namanya, ilmu kayak gitu kan dari Allah. Ya. Nah, ada yang bilang kalau misalnya buah yang hasil itu yang nggak ada bijinya haram, jadi haram. Kenapa emang? Rekayasa. Anggur tanpa biji. Bener apa nggak Pak? Ya apa dasarnya? Kenapa kok haram? Itu katanya hadis Nabi setiap apa namanya buah-buahan yang tidak ada bijinya. Enggak pernah dengar. Kalau buat lima ada bijinya bukan. Yang haram itu adanya di hewan biasanya. Hampir jarang ada di makanan, di buah. Kalaupun ada di buah atau apa makanan, lebih kepada yang memabukkan nanti. Biasanya perubahan yang terjadi itulah nanti kalau dalam fikih, perubahan itulah yang akan menjadikan dia haram. Contoh cuka berubah jadi arak. Cukanya halal. Ketika didiamkan dia beberapa saat, lalu dia menjadi arak, araknya yang haram, cukanya enggak. Gitu. Nah perubahan itu yang bikin haram tuh. Nah sekarang kalau misalnya ini ingin ditarik kiasnya kepada tadi proses genetika itu, enggak ketemu lah. Gitu. Lah iyalah halal lah. Lah iya kenapa haram? Nggak haramnya dari mana? Semangka tanpa biji haram. Terus apa namanya? Apa? Mangga tanpa dasarnya apa? Mangga supaya manis tapi Lah iya yang bikin haramnya apa gitu. Kenapa kok jadi haram? Kan ada alasannya. Gitu. Makanya nanti dalam kaidah fikih itu al hukmu yaduru ma'illatihi katanya gitu. Hukum itu akan terikat dengan alasannya, ada alasan. hewan juga haram juga kalau kawin apa namanya praktek rekayasa genetika itu dari Rasul udah ada belum? Oh, anu ya keledai sama itu ya Apa? jadi bigol ya. Iya, itu kan kalau daya mekuda dari zaman dulu kan ada bigol itu. entok kawin sama bebek. Lah iya, itu jadi emang Kan bisa itu, mungkin satu jenis mereka. lah iya kan artinya dia satu jenis tetap artinya semua sudah ada Pak, gitu. Boleh ya, Rasul boleh ya itu. Ya ada, tapi kan dia kategorinya haram dimakan apa tidak kan gitu nanti para ulama gitu. Kuda haram dimakan apa enggak? Enggak haram. Kenapa? Karena enggak ada ini. Kriteria haram adalah kan jelas tuh. Udah halal. Lah iya kan kriteria haram apa? Kriteria haram punya cakar, buas kan gitu. Jadi ada kriterianya, makanya ketika sekarang ditanya itu rekayasa genetika misalnya anggur yang tidak berbiji haram, apa dasarnya? Gitu. Kesehatan itu jadi haram ya. Ya iyalah. Lah iya, nah itu saya bilang kalau jadi arak haram araknya. Keras juga kalau udah jadi Sebelum jadi arak halal berarti. Anggur itu pada saat dia jadi anggur nggak ada masalah, tapi ketika anggur itu diperas, lalu dia difermentasi, lalu berubah dia menjadi wine, lah ya haram udah. wine yang udah 100 tahun. Lah iya. Mahal. Ya nggak ketemu tuh udah 100 tahun loh. Hah? Apa? Ada? Ada gimana? Orang hidup pada mati 100 tahun. Itu mau udah jadi arak. Anggurnya udah kagak ada. Orang kagak ngerti kita mah. Jadi
Kata saya bagaimana 100 tahun orang yang bapaknya bikin udah mati, udah habis diminumin dia. Masih 100 tahun baik. Lah iya makanya 100 tahun bagaimana dijagain 100 tahun. Bisa dia Ji. Lah iya ngaku-ngaku wah ini udah 100 tahun, 200 tahun, 200 tahun dari mana? Allah alam bisawab. Jadi pada dasarnya gitu, Pak. Jadi fikih itu harus jelas tuh. Dasarnya apa? Kenapa kok jadi haram? Oh, rekayasa genetik. Kalau rekayasa genetika nanti larinya pernikahan itu larinya kemana? Larinya ke hewan. Dan hewan nanti hewan yang haram, hewan yang halal apa dasarnya? Gitu. Hewan kawinnya itu disuntik, pantatnya sama semua putih-putih, satu. Nah iya makanya. Ya, tapi kan nggak begitu juga kan? Lagi zaman. Lah iyalah, artinya. Nggak melalui perkawinan ini ada yang. Yes. Manusia. Iya gitu. Selama nanti ada kriteria haram dan tidaknya di mana gitu. Jadi belum pernah ketemu hewan harus akad nikah dulu gitu kasarnya gitu. Lah iya kan nggak bisa begitu, Pe. Gitu. Dan ntar kita makan ayam itu ini nikahnya sah apa kagak lah repot, Pe. Gitu. Harus rekayasa genetika kan gitu larinya. Tapi itu perempuannya ratusan, tapi itu menantu. Lah iyalah. Kalau misalnya tadi anggurnya haram, haramnya karena apa dulu gitu. Harus dicek. Kucing. Gitu. Kalau misalnya nggak ada masalah, kenapa harus diharamkan? Gitu. Ya. Nah, jadi kembali ulama dulu tuh dengan ulama ya sekarang artinya seharusnya ilmu Islam itu bukan agama, bukan umum sebetulnya seharusnya. Semua gitu. Ilmu perbintangannya, ilmu alamnya, ilmu astronominya, ilmu semua. Ya itulah. Itu. Jadi seolah-olah sekarang apa Ustadz mah kagak tahu tentang astronomi. Ustadz mah kagak tahu dagang, Ustadz mah kagak tahu tani lah. Rasulullah lah pedagang pisan. Bisa kurma terbalik. Lah iya. Gitu. Jadi artinya Islam itu semua sebetulnya. Katanya jaga sarung, punya anak dulu. Iya. Udah Ustaz jangan ngapa-ngapain pakai sarung aja gitu. Ya. Aduh, ampun. Makan. Lah iya itu makanya kata dia suruh perkembangbiakan Ustaz maksudnya. Jangan kemana-mana. Ini Ustaz satu pakai sarung memang aku sih. Iya. Aduh, ampun. Iya. Ya jadi artinya ulama dulu tuh sampai begitu tuh cerita tentang tadi bagaimana penciptaan alam dibuat dari apa. Karena ada isyarat yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an itu. Al-Qur'an bilang kemarin kan di dalam Al-Qur'an summastawa ila samai wa hiya dukhanun. Gitu. Ya. Ya itulah makanya karena tadi kita nih akhirnya lama-lama ya mohon maaf kita harus sampaikan kekurangan kita seolah-olah tadi kalau Ustadz ngomongin yang ini itu bukan jatah Ustadz, bukan wilayah Ustadz gitu. Udah jangan ngomongin dagang Ustadz ngomongin akhirat be, ngomongin mati be gitu. Ya padahal enggak gitu. Semua pak. Lah iya semua, saya bilang semua. Gimana Al-Quran itu nggak cerita tentang apa? Cerita semua, cerita tentang pertumbuhan. Hah? Lah iyalah, lah iya. Itu artinya isyarat-isyarat yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran itu cerita tentang semua. Ketika cerita Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu artinya
Ma khalaqta hadza itu semua ini. Lah iya. Jadi semua, nggak ada satupun yang sia-sia. Apapun itu. Gitu. Lah, semua Pak. Semua. Jangan jauh-jauh Pak, kita ini apa limbah itu jadi duit itu. Gitu. Hanya tinggal bagaimana kita tadi itu apa mengambil hikmah dari semua yang lain. Ya kan tinggal apa kesidikan kita tuh, kegigihan kita, kesungguhan kita tuh dalam berjalan. Makanya ketika kita ya maaf misalnya ada orang jangan cerita takdir ya, kalau udah cerita takdir mah ampun dah gitu. Nah, kita lihat orang misalnya nggak ngapa-ngapain, terus kita bilang ya iya emang lapangan pekerjaannya sulit, emang sekolahnya nggak di, iya lagi-lagi ujungnya kembali sebetulnya kepada tadi kegigihan dia dalam menjalani hidup itu. Bagaimana dia menopang segalanya, dia meyakini rizki itu bahwa Allah yang sudah membuat rizki itu nggak akan pernah ketuker. Pekerjaan bukan melahirkan rizki. Itu yang kita nggak pernah terfikirkan. Seolah-olah rizki itu didapat dengan pekerjaan. Gitu. Kita bekerja ini akhirnya dapat rizkinya ini. Kalau kita bekerjanya ini dapat rizkinya ini. Seolah-olah kayak begitu. Yes. Yang harus banyak duitnya cuma beca ya. Kudunya mah. Oh, yakin capek. Lah iya. Itu Gitu. yang tanda-tanda doang gitu. Makanya kita harus meyakini bahwa bekerja itu bukan untuk mencari uang gitu. Kita harus meyakini bahwa bekerja itu adalah menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Udah. Maka saya harus bekerja. Lah iya uang memang bukan limbah, uang mah udah rizki mah udah Allah tetapkan udah. Nggak bakal ketuker. Nah kita sekarang akhirnya selalu terlupakan gitu ya, seolah-olah selalu berada di persimpangan yang selalu dibingungkan seolah-olah. Maka agama itu datang untuk memberikan kita jalan yang lurus, yang benar tuh yang mana gitu. Jangan sampai kita diselewengkan, jangan sampai kita kalah dalam ujian, salah dalam memilih gitu. Selama ini kita kalau nggak kerja nggak dapat duit, akhirnya kerjanya gitu. Saking habis kreativitas, saking habis udah nggak ngapain, udah pinggir jalan aja dah. Gitu. Lah ya kan, ya sebetulnya kalau kita mau eksplorasi semua gitu, ini kan semua itu bisa bermanfaat seharusnya. Apalagi yang lari-lari cerita korupsi itu. Gitu. Udah kehabisan mental dia. Kenapa harus korupsi? Duitnya nggak dipakai ya. Lah iya, padahal duitnya udah banyak banget. Masih pakai korupsi. Lah iya. Mau bongkarin tempat tidurnya kayak susah. Gitu. Lah ini kan karena mental, Pak. Ini karena tadi kesidikannya, karena tadi kegigihan, kesungguhan dia dalam menjalankan hidup sebagai hamba Allahnya, lupa tuh rezeki itu udah diatur. Ya apalagi syukurnya mah. Lah iya. Kalau Allah memberikan rezeki kita itu rezeki yang halal atau yang haram rezeki. Karena gini orang korupsi kan termasuk itu dapat duit itu rezekinya kayak gitu. Lah iya. Iya, jadi gini, ketika Allah memberikan rizki kepada orang itu ceritanya rizki itu Allah yang atur tuh. Oke? Rizki itu ketika dibagi-bagi itu Allah yang atur tuh. Tapi ketika kita ingin memperolehnya itu tadi seolah-olah kita menjalaninya ada jalan yang kita tempuh.
Bagaimana jalan yang kita tempuhnya? Kita jalan kemari nih, seolah-olah nih. Tahu-tahu di sini zong. Artinya zong, misalnya kita ketika tempuh ke sini, tak dapat ternyata bukan yang halal, malah yang haram. Maka yang ditanya oleh Allah nanti akan dipertanggungjawabkan adalah dari mana kamu dapat? Kamu perolehnya melalui apa? Jadi yang dipermasalahkan adalah bukan berapanya, yang caranya. Banyak nggak jadi masalah. Iya, dikit pun nggak masalah. Anda nggak akan pernah dipermasalahkan oleh Allah. Kamu kok dapatnya cuma segitu, enggak. Tapi kamu dapat dari mana? Gitu. Tapi tetap rezeki mah rezeki dari Allah gitu. Iyalah. Maka nauzubillahi min dzalik, nanti ketika cerita tatanannya adalah tatanan takdir nanti, berarti ketika kita dapat rezeki yang haram, itu emang udah dari sononya, berarti emang kita diciptakan untuk mendapatkan rezeki yang haram dan akhirnya kita ditempatkan untuk neraka. Udah, mau bilang apa? Jadi dakwaan infak zakat ya bersih. Ya itu artinya sekarang nggak boleh, tetap haram lah. Lah iya, misalnya dapat haram nih, kita memperoleh dari yang haram, tahu ini haram, lalu kita infakkan jadi bersih, kagak, nggak bisa. Yang nerima kalau nggak tahu halal boleh, tapi kalau yang nerima tahu haram juga sama. Pura-pura nggak tahu, namanya jadi pura-pura nggak tahu, atuh sok aneh. Lah iya, jadi nggak ada hasil dari rampokan terus jadi halal, nggak ada. Berbeda nanti ketika itu adalah kewajiban yang dipaksa untuk diambil, lain. Misalnya ada orang kaya nggak mau zakat, dipaksa zakat, diambil uang zakatnya, itu lain. Paham ya? Beda. Tapi pajak tetap dipaksa. Ya itulah, kita harus kasih kritikan masukan ke negara kita, gimana itu, masa sampai kayak gitunya. Kita bayar apa tadi? Pajak gitu. Ya sampai segitunya bayar pajak kasarnya. Kita kan orang sini kasarnya. Ya paling enggak bergainingnya apa yang bisa kita dapat, apa yang dia berikan, kan gitu. Ini kan seolah-olah jadi kayak meres, jadi kayak zaman dulu, jadi kayak zaman Belanda, Romannya. Kita dipaksa, lah beda lah. Nah itulah harusnya mereka mampu tuh belajar dari zakat gimana. Banyak orang pinter kok di Indonesia kok, kenapa nggak bisa ngatur-ngatur yang begitu? Pajak sekarang semua dipajakin. Kita makan semua dipajakin 11%, 20%, apa baik. Lah iya, makanya ngitungnya ribet. Lah iya, sekarang kita usaha ada pajaknya. Lah kalau kagak usaha terus kita sekarang mau usaha terus kita udah ribet bayar pajak duluan. Lah bulan usaha belum mulain udah dihitung pajaknya. Lah mana yang kecil lagi, yang besar itu coba lihat, bayar pajaknya udah utangnya berapa miliaran, triliunan, ujung-ujungnya di amnesti, coba gimana itu. Lah kita yang ecek-ecek itu 20% cuma 100 juta itu dikejar-kejar sampai, ya Allah. Makanya Pak, itu saya bilang kembali ke tadi yang saya bilang tuh, pentingnya kita orang Islam bukan hanya belajar agama tuh, harus menguasai semua. Anak kita ajarin tuh bagaimana dia bisa belajar pajak tuh yang bener kayak apa tuh, agar dia nanti berkontribusi dengan baik gitu. Ya ini kan akhirnya begini, orang selalu diselewengkan semua. Pajak kalau seandainya bener dikelola dengan baik, sejahtera kita semua Pak. Indonesia, oh ya Allah, coba lihat, udah sedemikian terpuruknya rakyat Indonesia nih, sampai dengan saat ini masih tetap hidupnya masih pada damai-damai aja. Itu coba lihat, gimana nggak canggih orang Indonesia tuh. Karena kaya.
Lah iya, ini seharusnya kita ini udah teriak dari lebih-lebih dari tahun 98 udah lebih ini seharusnya. Lah iya. Lah karena memang kita ini, ya Allah, semuanya rakyatnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bener. Alhamdulillah masih banyak orang yang solehnya, alhamdulillahnya. Meskipun orang yang tolehnya juga nggak kalah, gitu. Ya mudah-mudahan, ya itulah tadi pentingnya kita itu mengkaji bahwa orang Islam itu bukan hanya duduk sholat, orang Islam itu bukan hanya zikir, orang Islam bukan hanya puasa, bukan. Tapi mampu turun terjun ke masyarakat tadi itu. Memahami rizki itu memang semua Allah yang atur, udah Allah yang kasih. Kita yang dipertanggungjawabkan kepada kita adalah caranya, cara mendapatkannya itu. Kamu dapatnya dari mana? Pakai cara apa kamu ngambilnya? Kalau kamu ngambil pakai cara yang haram, maka itu hasilnya menjadi haram. Maka itulah akhirnya kita mungkin bisa simpulkan bahwa manusia itu adalah proses. Karena yang dinilai adalah prosesnya. Maka kita kerja mencari uang, bukan kerja mencari uang, tapi kerja untuk tadi menjalankan amanah kita tuh. Akhirnya kita mendapatkan uangnya dengan cara yang halal. Gitu. Meskipun ini udah dikasih sama Allah nih, jatahnya segini nih. Nih jatahnya segini nih, udah nggak mungkin salah udah. Bagiannya halal, 100% halal. Tapi kan Allah Maha menerima taubat. Ya dengan taubat ini atau dengan dilupakan atau dengan apa itu Allah akan memberikan cara untuk bertobat, untuk membersihkan diri. Apakah boleh? Apa tidak? Gini Pak, kalau ceritanya makanan haram, kata Imam Ghazali itu lebih Imam Ghazali lebih takut dengan yang haram makanan itu. Dengan pendapatan yang haram itu lebih takut Pak. Kenapa? Karena kalau kita maksiat ke Allah, ya nggak sholat misalnya, itu masih bisa tobat tuh. Sama Allah langsung bisa dimaafin. Tapi kalau kaitannya dengan yang haram tadi, ketika itu nauzubillah min dzalik kita makan, maka dia akan berbaur dengan tubuh. Kapan hilangnya kita nggak tahu. Jangan-jangan masih nyangkut. Kita taubat sama Allah, Allah maafin udah. Tapi sesuatu yang haram yang menempel di tubuh kita, kapan hilangnya? Kapan kebuangnya? Kapan jadi kotoran pipisnya? Kapan jadi kotoran besarnya? Kapan? Gitu. Kalau semuanya belum dimakan, Nah, keluarin dulu pokoknya ya jatah orang lain lah kayak infaknya atau hak orang lain. Jadi sebelum kita makan itu, ya udah dikeluarin dulu. nggak bisa, nggak ada. Mensuci. Iya, nggak bisa, nggak ada. Kalau boleh korupsi haram masih ini kesiapan dari itu. Infak. Iya, jadi gini Pak. Jadi kalau misalnya sudah menghasilkan sesuatu yang haram tadi, kita udah tahu ini haram nih, udah lebih baik jangan, sudah tinggalin. Robin Hood tetap haram ya. Iyalah, Buat sedekah juga haram. iyalah, Hitung juga haram. iya. Kecuali saya bilang tadi berbeda dengan kecuali dia tadi pitung Robin Hood itu tahu bahwa harta yang ada itu adalah harta yang harus dizakatkan misalkan, maka ngambil paksa. Tapi itu pun bukan pitung seharusnya, tapi penguasa kalau dalam Islam itu. Penguasa yang harus punya kewenangan. Gitu. Ya ini ya mungkin cerita-cerita rakyat ya. Bagaimana pemerintah sudah tidak memperhatikan rakyat, bagaimana orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ada hak orang miskin, turunlah pitung, turunlah Robin Hood gitu. Gitu. Tapi tetap Islam nggak membenarkan cara itu, karena ini nyolong masalahnya gitu. Kalau diantepin juga. Kalau diantepin juga sama aja ya. Diantepin gimana?
Apanya dibiarin maksudnya? Ini kalau barang itu kan punya rakyat diambilin apa gitu. Terus rakyat. Nah, itu kan istilahnya gimana? Kalau dia tebin juga dia punya kemampuan salah juga ya. Iya, ya tadi kan saya bilang tadi seharusnya dia ada di bawah apa pemerintah tuh yang ya jadi jalan tuh. Kan kalau enggak akhirnya ya itu tadi kan Pitung juga akhirnya ya di cerita rakyatnya ujungnya penjara dan mati. Jadi artinya tetap Islam itu enggak memperbolehkan apa yang bukan miliknya lalu diambil paksa tuh nggak bisa, Pak. Kebaikannya kalau pemerintah boleh gitu. Kalau pemerintah ketika itu memang hak maka diambil, nggak ada masalah. Emang itu hak dia. Boleh menyita, boleh apa. Boleh. Karena kalau pribadi ya. Diambil aja sama RW itu. Iya karena dia apa ya harus jelas juga posisinya kan ketahuan gitu. Nggak boleh ada transparansi tiba-tiba main ambil baik, nggak bisa, zolim lah. Pengadilannya juga. Gitu. Putusannya. Lah iya. Nggak, jadi intinya begini Pak, saya nggak setuju seandainya kita ngambil tahu ini haram terus kita bagi-bagi dulu, akhirnya ya kita ngambil yang halal doang, nggak bisa, nggak ada. Gitu. Bagaimana dengan zakat yang kita zakatkan? Katanya zakat adalah membuang sial, zakat adalah membuang yang kotor, membuang yang haram. Kotor ya. Enggak, bukan begitu sebetulnya. Gitu. Jadi lebih kita khawatir ya dari apa yang sudah kita kumpulkan, kita merasa halal, jangan-jangan ada yang haram. Berarti keyakinan kita terhadap yang halal itu sudah 95%. Halal juga kan mesti ada zakat. Jangan, ya makanya kan ini justru ini zakat, ini cerita zakat ini Pak maksudnya. Gitu. Jadi zakat itu bukan sesuatu yang haram kita buang, yang halal ambil buat kita. Sebetulnya bukan itu. Iya, artinya bersihkan dengan zakat itu maksudnya lebih kepada harta kita ini sudah yakin halalnya 95%. Kalau tadi ini ceritanya kita ngambil yang haram gitu, yang misalnya 50-50 misalnya atau 70-30 misalnya, kita tahu 30 itu haram, nggak bisa lah. Malah nauzubillah min dzalik, bisa jadi yang 70 itu akan tercemar oleh yang 30 yang haram. Kita nauzubillah min dzalik nih. Ya, nyari duit lewat judi. Udah, ntar pas menang judi kata dia, ntar gue bangun masjid, gue bangun pondok pesantren gitu. Ya, biar punya santri, punya guru, mau semua bayarin dah. Nggak apa-apa, sekarang judi misalnya dapat bayar 1.000, dapatnya 1 juta kan gitu. Ntar 1 juta gue langsung ngebangun. Bisa. Karena uang yang haram itu akan kembali ke yang haram, Pak. Bahkan nanti yang baik itu akan tersedot oleh yang buruk itu. Jadi kontaminasi keburukan itu lebih cepat ketimbang kontaminasi kebaikan. Hati-hati tuh. Makanya kita terus harus tetap menjaga sekuat tenaga tuh. Karena saking menjaganya akhirnya ada zakat tuh. Kita yang sudah yakin banget ini suci 95%, zakatin tuh, jangan-jangan ada yang haram. Jadi bukan beda tuh ya antara yang logika tadi tuh. Nggak bisa, jangan, nggak boleh. Gitu. Makanya ulama ada istilahnya punya muru'ah, ada istilahnya mereka warok gitu. Itu tujuannya adalah menghindari hal-hal yang kira-kira nggak jelas, itu dihindari gitu. Betul-betul hati-hati banget gitu ya. Nah itu qanaah, itu warok, itu betul-betul hati-hati dalam hal itu. Jadi makanya tadi kita bilang manusia itu sebetulnya adalah prosesnya tuh. Bagaimana proses? Lalu bagaimana Ustadz seandainya ada orang yang udah begitu bergelimbangan dosa, apakah nggak boleh tobat? Lah, taubat lah.
Yang ini tadi ceritanya pencegahan. Ketika itu terjadi ya taubatlah segera. Bagaimana cara taubatnya? Ini habisin semua yang haram, buang deh, jangan dipilih-pilih lagi. Enggak, ini mah yang halal, ini yang haram. Lah kagak, udah buang semua. Berarti obatnya juga harus menemui orang yang bersangkutan. Iyalah. Kan Allah itu kan begitu ceritanya. Allah itu nggak akan memaafkan orang yang berlaku salah kepada orang lain sampai orang lain yang diperlakukan salah itu memaafkan. Itu kan keadilan namanya. Saya berbuat salah sama Pak Haji Tatang. Saya langsung datang, kalau ya Allah maafin saya, ya Allah, saya tadi Pak Haji Tatang udah bersalah. Lah kata Allah, enak baik loh. Datang sono Pak Haji Tatang minta maaf. Gitu. Ya itu ya, berarti kan ada keluarganya. Lah iyalah, datengin, maaf, minta maaf. Sampai kasarnya ujungnya meskipun harus datang ke kuburannya misalnya gitu, minta maaf ya. Lah kan ini cerita yang ingat gak dulu Nabi Adam? Nabi Adam itu oleh iblis itu bilang, kata iblis, "Dam, bilangin ngapa gua ke Allah gitu, Allah nggak maafin gua emang." Gitu. Kata Nabi Adam, "Iya ntar sampein dah." Kata iblis. Iblis nanya bukan ke Nabi Adam gitu, iblis Nabi Musa. Musa sampein ke Allah tuh, gua minta maaf gitu. Gitu. Kata Nabi Musa, "Iya, sampein." Kata Allah ke Nabi Musa, "Musa sampaikan, datengin Adam ke kuburannya." Lah kata iblis apa? "Lagi hidup aja gua nggak maafin, lah kalau sekarang disuruh datang ke kuburan." Enggak. Ya artinya ketika misalnya saya berbuat salah sama Pak Haji Adam meninggal, nggak ada alasan, orang udah meninggal, lah kagak datengin kuburannya, datengin keluarganya. Yes, apa yang menunjukkan bahwa saya betul-betul minta maaf sama yang bersangkutan. Iya artinya datang ke kuburan, datang ke keluarganya, tunjukkan bahwa dia. Lah iya. Kalau bapak bilang gua malu sama hiburan, Siapa? Najia. Kuburan. Udah nggak usah kesana. Gua malu sama hiburan gitu. Kita paham itu ayat itu. Kuburan dia. Tahu orang arti. Ya jadi pada dasarnya begitulah. Jadi intinya ketika orang berbuat salah dengan orang, Allah nggak campur tangan tuh. Harus langsung. Jadi kita nggak, "Ya Allah maafin saya, ya Allah, saya udah berbuat salah Pak Haji Tatang, ya Allah." Kata Allah, lah enak baik. Salahnya sama dia, minta maafnya sama gua. Lah beres urusan kalau begitu, ujung-ujungnya kita kagak pernah baikan sama dia. Lah iya. Makanya kata Allah nggak bisa, urusannya sesama manusia harus dengan sesama manusia. Paham nggak? Lah iya, hak adami, utang tuh, kita punya utang tuh. Saya punya utang sama Bang Ohi, Kang Ohi, saya punya utang. Kasih, "Ya Allah, saya punya utang sama Kang, ya Allah maafin ya Allah, saya nggak bisa bayar ya Allah." "Ya Allah bayarin ngapa utang saya, ntar." Tahu-tahu dia lagi jalan dapat rezeki tuh kan, gitu. Tuh gue bayar utang tuh ya, lah kagak bisa lah. Lah kudu ngambil dari sini. Iya. Lah enak banget kalau begitu mah tuh. Kata Allah Allah ngasih dia rezeki dari tempat yang lain gitu. Gue mau nggak bayar utang, dia mau rezekinya banyak dari sana, lah kagak bisa lah, tetap rezeki kudu dibayar. Paham nggak? Lah iyalah. Bukan? Ini kan jelas itu, artinya kehidupan kita itu tadi prosesnya yang terpenting kan. Sudah sejauh mana proses yang kita tempuh, gitu. Hasil mah serahinlah ke Allah. Saya udah datang, Allah minta maaf. Saya udah datang ya Allah buat perbaikan. Adapun hasilnya saya nggak diterima, engkau tahu lah. Ustadz saya udah datang minta maaf sama dia kagak maafin saya. Ya udah khair. Gitu. Ini belum datang udah ngomong, gue mau datang ke sono kayak percuma, gue maafin, udah datang belum.
Lah iya, lah bagaimana kalau orang kagak punya duit? Lah datengin lah emang kondisinya kayak begitu. Doain saya. Lah ini kan itikat baiknya nggak ada namanya. Ada telepon. Punya utang banyak, udah kagak pernah datang, ada itikat baik nggak ada, pengen bayar utang katanya, cuman mau ke sono kayak malu. Lah emang bagaimana lagi? Sampai datang. Lalu nyapu duit tiap hari buah. Lah ya kan itu kan bisa jadi solusi. Kalau sering datang, sering ketemu, aduh maafin Pak, dia dapat, lihat nih saya kerja tuh, saya kerja hari ini dapat sekian, ini buat anak saya makan, buat bini saya makan, sisa sekian tuh Pak, nyicil dah. Lah tunjukkan kinerja kita, tunjukkan bahwa kita serius. Ini mah kan nggak pernah begitu, asal datang ya, aduh maafin ya, gua belum bisa bayar ini, ntar besok ya. Tapinya ngerokok baik, tapinya mobil jalan baik, Motor baru ya. motor baru, lah bagaimana? Lah Nambah dosa. lah iya makanya nggak selesai itu, nggak selesai. Urusan sesama manusia terus harus diurus dengan sesama manusia. Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna min huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma kurubana ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.